Dan tentunya kita ingat ya Desember 2004 itu kan ada tsunami. And that of course was my first real stint untuk bagaimana caranya benar-benar melihat ternyata tuh kita individually dan secara kooperasi itu bisa benar-benar membantu communities on the ground. Tapi deep down sejak ada tsunami itu ya, karena itu a wake up call for me juga. Aku sama teman-temanku ngamen di jalan-jalan di stasiun di Jepang untuk fundraising. When you work as an NGO pun, and when you work as a corporate or when you work as a government, you have to have structure on what you want to achieve. Artinya we are serving the same people. It's an ecosystem kan. Hey, you are listening to You the Podcast. This is Christopher Tobing. Listen to our discussion about purpose, leadership, and sustainability of people and organization. This is You the Podcast. Halo, selamat datang kembali lagi di You The Podcast bersama saya Christopher Tobing. Dan hari ini kita kedatangan dua orang luar biasa. Dan mungkin aku akan tekankan ini dua orang yang kayaknya bisa dibilang luar biasa baiknya. Nah, kenapa luar biasa baiknya? Karena mereka berdua-duanya nanti semua akan mendengarkan. Mereka mempunyai purpose yang menurutku luar biasa sampai mempunyai impact gede banget. Dan cara-caranya gimana sih untuk bisa sampai ke sana akan kita bahas. Tapi juga satu hal, mungkin dari sini nanti teman-teman semua yang mendengarkan bisa memikirkannya dari segi kalau gue caranya gimana ya biar gue bisa make impact kayak mereka berdua. Jadi kita kedatangan Reiki Marta dari Hoshizora Foundation. Hai Reiki, how are you? Good, kabar baik, apa kabar juga? Baik. Dan ini mungkin buat semua untuk aku kasih tahu bahwa Reiki saat ini pas kita recording podcastnya sedang berada di Portland, USA. Jadi kita long distance podcast sama Reiki nih saat ini. Nah kita ada kedatangan Nudiana Darus atau lebih enak aku panggil Mbak Ade. Hai Mbak Ade. Halo. Mbak Ade ini adalah Head of Corporate Affairs and Sustainability dari Unilever Indonesia. Nah, ini dua orang ini bener-bener, aduh gimana ya, kalau gue baca-baca ceritanya mereka tuh, kalau if you Google their name, teman-teman semua, itu listnya tuh banyak banget apa aja yang mereka bisa lakukan. Yang udah terjadi, mereka udah buat impact macam-macam tuh banyak banget. Nah, jadi daripada gue yang ceritain, tapi aku akan mau nanya nih sebenarnya. Kayak dari Mbak Ade perjalanannya kan panjang nih. Aku sebenarnya nih, ini kisi-kisi buat teman-teman semua yang dengerin. Aku dikirimin short bio-nya Mbak Ade, tapi short bio-nya tuh panjang juga loh Mbak ternyata. Kayaknya list of things yang kamu lakukan tuh hebat banget Mbak, gitu loh perjalanannya gitu. Sebenarnya kalau aku nanya nih, dari Corporate Affairs and Sustainability tuh ngapain sih sebenarnya pekerjaanmu Mbak? Wah, panjang ya ini pertanyaannya. Secara corporate affairs and sustainability memang itu ada dua fungsi yang luar biasa sibuknya di dalam Unilever. Satu, corporate affairs adalah engagement, external engagement gitu, mau ke pemerintah, ke partner, ke mitra ya, ke NGOs juga. Nah kalau sustainability-nya sendiri juga menjawantahkan program-program, wacana dan komitmennya Unilever di level tapak di Indonesia. Tapi kombinasi antara corporate affairs dan sustainability ini menurut aku adalah sesuatu yang kalau kata orang Medan paten kali gitu kan. Paten kali kalau kata orang Medan. Karena jadinya yang bisa terjadi antara corporate affairs dan sustainability adalah gabungan kita bisa mengajak pemerintah untuk benar-benar pemerintah dan NGO dan mitra lainnya untuk benar-benar secara holistically mengimplementasikan, menjawantahkan purpose-nya Unilever di level tapak, tetapi juga hasilnya itu juga bisa kami sounding lagi ke pemerintah, ke NGO, ke media, betapa kolaborasi itu penting banget di level tapak, level nasional, level global gitu. Jadi ini kalau maksudnya yang aku dengar dari tadi yang menarik adalah bagian dari sustainability malah you're talking more on impact-nya Unilever di luar ya, di dunia ini gitu, rather than bukan hanya tentang bisnis malahan di sini. I think it's more than just business, tapi lebih gimana caranya
mempunyai impact yang sampai bisa kolaborasi lewat NGO, government, dan ini it's a very long term thing kayak gitu. Nanti I'll get back to you on this one, Mbak. Aku mau nanya dulu nama ini deh, kalau Reiki, Hoshizora Foundation. Pertama kali aku ngobrol sama kamu di sini tuh 2017 tentang Hoshizora. Cuman mungkin buat teman-teman yang belum pernah dengar, Hoshizora tuh ngapain sih, Reiki? Jadi sebenarnya Hoshizora itu berdiri di tahun 2006 di Jepang. Di Jepang, wow. Di Jepang. Jadi dulu aku dengan co-foundersku ada beberapa orang. Kita sendiri-sendiri tuh sering nyimpen uang tabungan kalau kerja part time di Jepang. Uangnya terus dikirim ke Indonesia. Tapi kita sendiri aja kirimnya ke mama. Terus mama nanti kasih ke anak-anak di tetangga gitu yang putus sekolah. Nah ternyata di tahun 2005-2006 itu aku kebetulan belajar tentang organizational development. Fokusnya emang nge-review organisasi besar non-profit yang global, dan terus aku ngelihat banyak banget gapnya untuk orang Indonesia sendiri apa gitu. Berhubung aku juga anak beasiswa kan ke Jepang, kuliahnya dikasih beasiswa juga, terus teman-temanku juga anak-anak beasiswa. Ternyata ngobrol sama co-founder, kayaknya kita bareng-bareng nih bisa ngirim uang ke Indonesia, terus mungkin bisa lebih targeted gitu ketimbang kita sendiri-sendiri, gimana nggak digabungin. Jadi kita mulai dengan 14 orang anak. Dulu kita turun ke jalan di Yogyakarta, jadi anak-anak jalanan yang ada di Jalan Malioboro kita ajakin ngobrol, balikin ke sekolah, macam-macam lah lika-likunya. Dari 14 orang anak itu sekarang sampai hari ini sudah lebih dari 3.000 anak yang kita berikan beasiswa. Dan dari beasiswa ini kebetulan banget kita itu bekerja sama dengan Unilever juga untuk membuka beasiswa untuk perempuan lewat beasiswa Fair and Lovely beasiswa udah tahun keempat. Jadinya anak yang pertama kali kita dukung di tahun 2014 itu sekarang udah ada yang lulus kuliah. Jadi kebayangkan rasanya senang masih banget semuda sih pasti. ini Luar biasa. udah rasanya punya anak gitu. Anaknya ada 3.000 lagi, hebat lo Reiki. Nah, banyak yang Mbak Ade langsung mikir, aduh bayangin punya anak 3.000 kayak apa gitu rasanya. Dua aja udah lumayan gitu. Yang aku pengen nanya nih, di sini tuh sebenarnya pertanyaanku bukan tentang Hoshizora atau bukan tentang tadi kita ngomongin head di bagian sustainability juga buat Mbak Ade ya, tapi mulainya di mana sih dulu tuh sampai ada mungkin apakah ada keresahan atau ada kayak gue gergetan banget sih sama beberapa hal di dunia ini sampai I decide to start the path atau mempunyai idealisme untuk melakukan apakah itu in education or in sustainability gitu. Kayak mulainya gimana sih caranya sampai both Mbak Ade dan Reiki bisa di situ? Bongo, boleh. Okay. So, aku mulai dari dulu dari edukasi dulu lah ya. So jadi aku tuh I started with degrees di information system sebenarnya, both graduate and undergraduate di United States. Terus setelah lulus langsung kerja untuk Accenture, Global Strategy and Management Consulting Firm, right after school. Nah, terus aku stay di Accenture untuk kira-kira 17 tahun lah. Tentunya aku tuh mulai aku umur 10 ya. Jadi aku baru mulai matematika umur 10 tahun gitu, 17 tahun gitu. Aku masih muda banget gitu. Tapi terus what happened di antara 2004-2005 itu aku diberikan additional responsibility di dalam Accenture. So I was co-lead of the community development program within Accenture. Dan community development program waktu itu. Co-leadnya saya kolega aku saat itu. Dan tentunya kita ingat ya Desember 2004 itu kan ada tsunami. Benar. Kita kena tsunami. And that of course was my first real stint untuk bagaimana caranya benar-benar melihat ternyata tuh kita individually dan secara kooperasi itu bisa benar-benar membantu communities on the ground. And I saw how this also affected Mbak Reiki juga ya, Mbak Reiki ya. And I think this is also how you got started. Jadi kayaknya aku Mbak Reiki ini kayaknya
Iya kan, jadi itu benar-benar Tsunami itu suatu turning point ya. Ya. turning point, betul. Dan itu adalah suatu apa ya? Ya itulah, that's when the light switched, I think, untuk both Mbak Reki dan aku gitu. Kalau misalnya we are more than what we are for ourselves, we should be Yeah. of some value to others juga gitu ya. Nah terus di antara tahun 2010 sampai 2013 tuh aku tuh kayak merasa aku kayaknya kok ada this calling yang aku tuh nggak bisa pinpoint at that point in time ya. Terus di 2014 aku tuh di offer a job by the government, sebenarnya pemerintah, sebagai Deputy of Technology di National Red Plus Agency namanya. Red Plus itu adalah Reduction of Emission due to Deforestation and Forest Degradation ya. It's a mouthful sebenarnya, tapi it's about Aku barusan mau mengulangi, cuman kayaknya nggak berani deh. it's about environment, it's about protecting our Yeah. forest gitu ya, Yeah. sama rehabilitasi forest. Now, tentunya this was Sorry, the perfect aku harus job nanya di for sini me. Mbak Ade. Itu offer itu datang karena dicari apa it came to you? Were you looking for that kind of udah mulai mengarah ke I wanna do something more towards impactful sustainability, environment, atau itu kayak ada opportunity and you have to decide whether stay in my previous role or go into this new role gitu? So itu ya, aku tuh selalu believe when you put something out into the higher being, misalnya ada the certain calling, the higher being will respond. Jadi that offer came, aku tuh nggak mencari sebenarnya. Oke. Dan offer itu kayak aku yang mikir, oh my god, ini kok kayaknya pas banget nih untuk gue gitu kan. So aku di offer sebagai Deputy of Technology, perfect. Karena aku juga orang teknologi backgroundnya kan. Benar. So it was technology dan environment. Dan terus at that point in time I had a choice sebenarnya, balik ke consulting kah? Or still pursue my calling. Aku tuh saat itu belum ngerti nih the concept of purpose sebenarnya ya. Which is kita kan selalu ngomongnya itu kan calling gitu ya. So I took a chance, I followed my heart. Aku terus gabung di dalam platform yang benar-benar mengedepankan sustainability on palm oil. Coba bayangin. Wow. Palm oil ini kan benar-benar surrounded by myth kalau palm oil tuh nggak bisa lah sustainable, adalah merusak hutan, tapi sebenarnya bisa, dan itu yang platform ini bercoba untuk mengumandangkan. Dan I tell you that was such a challenging job karena it was like swimming upstream kalau dalam bahasa Inggrisnya gitu kan. Swimming upstream di mana orang-orang maunya wah itu ya buka hutan, and there I was with my team gitu, yang kita tuh benar-benar mengumandangkan dengan 6 members of the platform itu benar-benar percaya kalau sustainable palm oil is it can happen and it can really bring sustainable livelihood juga gitu. So that was the next stint yang benar-benar was life changing untuk aku. Now 14 bulan di platform itu, every morning I woke up and I had to master this really truly. Sorry Mbak, ini platform ini is it an NGO or not? Is it an NGO or it's more of a apa ya? It's a private sector sebenarnya. Private sector, Jadi ada 6 perusahaan yang membuat platform ini, dan ini 6 perusahaan ini yang benar-benar percaya kalau sustainable palm oil itu is possible, dan itu will bring sustainable good for Indonesia as a country gitu. Jadi nice. We were all swimming upstream sebenarnya gitu ya. Kebayang betapa tough that time was for you sih, gila. Berat banget karena banyak banget yang kita itu dibilang it's impossible dan banyaklah challengesnya. Now terus karena it was so di luar ekspektasi, I think. So aku mikir ya, is this really hard gitu? This sustainability job, is it really that difficult? Tapi aku pikir it should be, karena kita tuh percaya banget kan ya on bringing good for more people than just ourselves gitu. So I really believed in that. And tentunya jadinya it was dissolved. Aku then joined Rainforest Alliance, a global CSO gitu ya, global NGO, and I led the regional team. That was terus mungkin all the exhaustion caught up gitu ya.
sebenarnya ke aku. And then setelah Rainforest Alliance, I took some time off. Terus I did some freelancing work, and then aku baru join Unilever setelah itu. I see. Wow, it's such a roller coaster ride ya. Maksudnya orang kalau ngeliatnya sekarang kayak, Mbak Ade Head of Corporate Affairs and Sustainability, jago, hebat, aman. Padahal to get there, I mean, yang paling menurutku paling gila sih tadi pada saat percaya banget akan sebuah hal, you're doing it, you accepted your calling, di dissolve. Ketemu opportunity baru, masuk lagi, di dissolve lagi. Itu kayak wah gila sih. Maksudnya, and then for you to step again, ini benar-benar I think it's kudos for you ya Mbak ya. Maksudnya aku dengerin ceritanya aja tadi sampai kayak, okay, I think there is a bigger purpose nih memang in yourself sampai mau masuk di sini kan. Dan ini aku rasa mirip sama Reiki juga, dimana for you 2006 membuat hal itu. Tapi ceritanya menurutku beda banget nih. You started with a very simple, yuk kita bisa bantu, and then you scale up ya. You scale up. Ini kenapa aku pengen nanya tentang scale up, karena aku tahu banyak banget orang di sana saat ini udah mulai hal yang kecil-kecil juga, but they never scale up. Atau even at the same time mereka saat ini lagi kerja di tempat lain atau lagi kuliah, mau mulai membuat sesuatu tapi takut-takut atau aduh nanti kalau gue nggak serius kasihan anak-anaknya. But I think you're a living proof juga gitu loh, bahwa you can actually do something, you can be an NGO dari zaman kuliah kayak gitu kan, malahan I'm not saying as a career path, tapi udah ngomongin I think more as a purpose. This NGO can showcase your purpose gitu loh di Hoshizora. Kalau dari kamu sendiri caranya tuh gimana sih gitu sampai bisa from 14 ke 3.000? Teamwork is the first thing ya. Okay, teamwork. If we run alone if we wanna sprint. If you want to run a marathon, go with a team, right? Yes. Tapi mungkin untuk recap a little bit ya, aku privilege sih bisa punya option untuk living a corporate life and non-profit life. Itu karena mungkin bisa sekolah di luar, punya option like aku kerja di consulting company yang nggak segede yang Mbak Ade dulu ada di sana, tapi consulting work is always my path, kerja untuk corporate. Tapi deep down sejak ada tsunami itu ya, karena itu a wake up call for me juga. Aku sama teman-temanku ngamen di jalan-jalan di stasiun di Jepang untuk fundraising, untuk bisa bangun sekolah di Sri Lanka, untuk bisa bawa bantuan ke Aceh, bisa kerja sama-sama anak-anak di Aceh. Dan aku ngerasa pada saat itu tuh sebenarnya yang dibutuhin aja adalah grit, ada persistent resilience. Grit itu apa ya? Mau mulai dari manapun, mau corporate, mau non-profit, mau enterprise, apapun yang dilakukan, pertama adalah commitment, persistent in that. Jadi meskipun medianya berubah-berubah, tapi that higher call itu ada di dalam hati. Mungkin mirip sama yang Mbak Ade bilang, kalau udah pernah baca Alchemist, if you want something in the universe, the whole universe conspire to support you. Dan aku rasa itu adalah kesempatan untuk kita cari tahu apa yang ingin kita lakukan dalam hidup. Nah, untuk non-profit sendiri, menurut aku banyak sih momen di mana kita dengan co-founders itu bisa aja nyerah. Anaknya dikasih uang untuk kuliah, ternyata orang tuanya mau nikahin. Kita ketemu sama orang tuanya pun, orang tuanya bawa polisi karena anaknya untuk bayar hutang. Banyak banget momen di mana kita yang broke down to tears. Gimana caranya ya biar kita kasih kesempatan anak ini untuk kuliah. Nah, tapi dari situ itu merubah cara pikir yang banyak negatifnya, banyak problemnya. Indonesia banyak problemnya, tapi seeking that opportunity. Di sini ada problem, di sini ada opportunity. Shift the energy to opportunity. Jadi dari kecil-kecil itu kita juga sampai hari ini nggak nyangka kenapa bisa banyak banget, dan kebanyakan adalah word of mouth. Sampai pada akhirnya big corporates juga look into us, terus mau bekerja sama. Dan menurut aku itu nggak beda gitu loh. Artinya non-profit, for-profit, corporate, public sector, private sector, we are serving the same people. It's an ecosystem kan. Kita nggak bisa bilang you begitu, I begini, kita berbeda arah. Itu akan membelah aja.
Tapi kalau ngelihat, hey, you're serving this community, I'm serving this community. Hoshizora itu tahu banget di lapangan kayak apa. Unilever yang salah satu corporate yang kita kerja sama bareng tahu hebatnya ada di mana, di corporate lobbying policy. Kenapa kita nggak kerja sama towards the same goal? Nah, menurut aku di Indonesia banyak banget teman-teman yang pingin membuktikan kalau usaha kecil-kecilnya itu sebenarnya berarti. Jangan putus asa untuk terus menyampaikan itu gitu sampai orang-orang tuh bisa melihat tujuan aku di sini. Oh, ternyata kita tujuannya sama. Gimana caranya kita kerja sama? Jadi beneran Hoshizora itu terbangun bener-bener karena ada ekosistem dan kita mau gandeng tangan. Wow, aku suka banget sih ekosistem gandeng tangan, dan yang paling gila tadi adalah pada saat bilang semua sama karena we're serving other people. I think it's spot on ya. Itu spot on banget ya Mbak Ade ya. Mbak Ade tadi juga pada saat itu, ini teman-teman nggak bisa ngeliat tapi senyumnya Mbak Ade lebar banget tadi pada saat denger Reiki ngomong begitu tadi. Tapi dari dua ini ya, ini ngomongin tentang manusianya sebentar ya. Aku pengen sebelum kita masuk tentang korporatnya, manusianya nih. Ini ada satu stigma di luar sana, di mana ada kata-kata kayak gini. Tuh orang NGO banget deh bentukannya. Iya, gitu ya, kata-katanya gitu ya. Tuh orang NGO banget deh pemikirannya. Kayak apa tuh? Keluarlah macam-macam, tapi kebiasaannya itu seputar tidak mempunyai the same professionalism dengan corporate. Kayak gitu ya. Itu ada sebuah stigma, dan yang menurut aku kadang-kadang menahan beberapa orang untuk mau to work in NGO or even in a platform that you were in, Mbak. Karena kesannya kalau work di NGO sudah membuang karir, membuang kerja di NGO itu sudah membuang masa depan demi manusia lain, demi orang lain gitu. Is that true? Maksudnya ini berdua dari yang both pernah di corporate, di NGO, malah punya NGO, or even di multiple NGO kayak tempatmu Mbak Ade gitu loh. Ini bareng-bareng aja deh gitu. Bener, menurut kalian tuh gimana sih sebenarnya tentang professionalism or capability? Ini menarik nih. Ini menarik banget. Karena mungkin buat teman-teman NGO di Indonesia yang kenal aku sering dibilang Reiki itu corporate banget. Terlalu serius. Gitu ya Mbak Reiki ya Allah. Tapi sebenarnya kalau aku ada di ekosistem sini, karena aku juga involved di community di Amerika, mereka bilang, oh you're such a community person. Jadi sebenarnya apa bedanya? Mungkin ada different hat ya, tapi menurut aku memang ada gap di antara expectation management corporate yang sudah ada measurement yang bagus untuk melihat kesuksesan itu apa, dengan non-profit di Indonesia yang mungkin taraf measurementnya itu beda. Sebenarnya perjuangannya untuk bisa bawa teman-teman Hoshizora, teman-teman non-profit lain, kebetulan aku juga punya bisnis beeswax wrap Kalika, itu untuk bisa bawa kualitas naik, di mana corporate itu juga nggak nurunin standar, menunggu di situ, tapi empowering kita untuk naik. Di situ kolaborasinya ada gitu. Oke, wow, itu very interesting ya. Ternyata different places itu punya different benchmark artinya tentang ini. Betul banget itu. Jadi untuk nambahin Mbak Reiki, waktu aku pindah dari Accenture and then into the NGO world, when you work as an NGO pun, and when you work as a corporate or when you work as a government, you have to have structure on what you want to achieve. Kenapa? Karena this then helps you to focus on what you want to deliver at a certain point in time. Nah ini tentunya aku belajar, yaitu tadi ya, my stint di Accenture. Kita tuh kalau ngeliat issue, we then look for the root cause. We don't tackle the symptoms, but we look for the root cause and you fix the root cause gitu. And that's the mindset yang sebenarnya harus ditetapkan di dalam NGO, no matter how big or small. I think the bigger, seperti Mbak Reiki, memang sudah ada gitu pemahaman, look for the root causes and then you try to fix the root causes gitu. Karena most of the sustainability issues di lapangan, apalagi tentang deforestasi, it's about livelihood, it's about mengisi perut. Sedihnya segitu ya, kalau aku boleh kasih tahu teman-teman, when you talk about deforestation, it's about perut sebenarnya. Teman-teman yang di lapangan, petani-petani kita itu tidak bisa enjoy the luxury life that we enjoy.
saat ini. Dan kita tuh masih sensitif ke sana. When we meet them, kita tuh masih benar-benar paham apa sih sebenarnya yang bapak-bapak, ibu-ibu hadapi. Then that's the root cause. So work from the root cause outwards. Then we'll fix the issue systematically. Kalau enggak, we will be chasing our tails ya. Kayak anjing itu, kita will be chasing our tails, we will never solve the problem gitu. Dan disinilah, I think ini yang tadi dibilang sama Reiki dan Mbak Ade, bahwa bukan orangnya artinya sebenarnya ya, lebih the way we do things-nya di dalam NGO itu, or the way it's structured and the way we find the root cause-nya itu yang sebenarnya the main challenge gitu. Soalnya kalau manusianya nih, aku lagi memandang dua manusia yang both corporate and NGO, ya dua-duanya berhasil kayak gitu. Kalau dari bagian sini dan mungkin aku tahu soalnya banyak yang dengerin saat ini, mereka itu mempunyai sebuah pemikiran bahwa corporate is for profit, NGO is for impact. Nah, your thoughts on that statement tuh gimana? Nah, karena aku tadi soalnya Reiki udah sempet touch on it, ngomongin tentang everybody should serve other people gitu ya. Cuman mungkin ini I think lebih ke dirimu Mbak Ade yang pernah di dua-duanya dan for a long time. What would you say kalau ada orang yang bilang, Mbak, tapi kan kalau orang artinya harus milih dong, dia mau kerja di corporate supaya dia bisa get profit, apa dia harus memilih dia kerja di NGO supaya dia bisa make impact. Okay. Bakal lu sentil dulu, kalau jewer dulu tuh. Mungkin aku cerita karena perhaps ya karena aku udah kerja di corporate dan government dan CSO and now back in corporate world gitu ya. The one thing that ties them all is how I followed my heart sebenarnya, my purpose. Okay. And know that I am exactly where I am meant to be right now. So I'm purpose-led. Itu yang what's your purpose by the way? Boleh di-share nggak sama teman-teman? Is it okay? Purposeku tuh ada dua, karena aku juga I read a lot and I follow Eckhart Tolle juga ya. Mas Chris. Power of Now. Power of Now gitu ya. So aku punya dua purpose nih. Satu one is inner purpose and then the second is outer purpose. Now my inner purpose is to be in the present moment in every breath. So benar-benar I'm here and now, be grateful gitu ya, for all the all the things that I've got right now, roof over my head, my coffee that I'm enjoying here with Mbak Reiki gitu kan. And then I have an outer purpose is to give joy to every living being around me. So aku tuh aim aku tuh bukan untuk to give joy for millions of people itu ya, tapi just in every moment I give joy to every living being around me, whether it's my cat, my son and my daughter gitu ya. So I feel like I'm now able to follow that purpose, or more sebenarnya the purpose is leading me to where I am now. So it's purpose-led. Nice. Pas banget seperti Unilever, purpose-led and future fit. Jadi kalau misalnya kita menanyakan, corporate apalah for profit gitu ya, aku tuh memilih Unilever and I chose to join Unilever gitu ya. Karena aku benar-benar percaya perusahaan ini really is a purpose-led company. I've seen other companies, but I've also seen Unilever's commitment and how Unilever itu juga benar-benar menjawantahkan purpose-nya itu di lapangan gitu ya, dengan petaninya, petani kelapa sawit, petani black soybean, petani coconut sugar gitu. It really is truly amazing. Dan aku melihat ada nih kesamaan pemikiran, ada kesamaan antara purpose-led-nya company ini dengan purpose-led-nya aku. And aku percaya aku pun bisa thrive di dalam company ini karena aku sendiri bisa menjawantahkan my purpose melewati Unilever yang juga purpose-led company. So it's that alignment I think still yang perlu ya. Mbak Reiki ini senyum-senyum juga nih. I think to find partners juga sama ya Mbak Reiki. Kita kan juga selalu mencari the like-minded partners gitu yang
purpose-nya pun align gitu ya, pemikiran align, vision kita juga align, and I think that is what is the essence of our collaboration ya, Mbak Reki ya. I'm gonna tease Reki, one thing. Okay, go for it. Impact is inevitable. Every breath, kata Mbak Ade, fokusnya be present at the moment. Yeah. Every breath we have, we actually have impact, Yes. right? Benar, And benar. what kind of impact that is what we choose. Jadi, misal, I don't think it's a matter of impact or profit. Impact is always there. It's a matter of what impact we want to choose kan. Dan Yes. untuk corporate pun, ya, menurut aku great kalau kita bisa kerja di perusahaan yang purpose led. We find that Yes. we have the opportunity to work. Tapi mungkin kebanyakan dari kita juga nggak punya kesempatan bekerja di perusahaan yang udah seoke itu. But it's not an excuse as an individual untuk nggak Yes, punya betul banget. purposeful impact. Yes. It goes back again. Kreto ya, power of now. What is it in us? What motivates us? Kenapa kita ada di sini? Dan juga untuk punya purpose dalam hidup, untuk tahu purpose dalam hidup itu sebenarnya privilege juga. Nggak semua orang udah punya Yes. calling. Nah, journey dalam perusahaan, dalam non-profit, dalam every single journey you have, itu adalah proses untuk menemukan purpose itu. The day Yeah. there are two important days, right? The day you were born and the day you found your Found your purpose. purpose. Yeah. Yes. Kita baca bukunya sama semua gini atau gimana ya? Janjian. Janjian ini ternyata. Rek, yang aku pengen tanya, tadi kita udah ngomongin kolaborasi, alignment. Nih, pertanyaanku adalah pernah nggak, without naming names obviously, pernah nggak kamu melihat organisasi mau kerja sama Hoshizora and you said, sorry, I don't think we fit. I don't think we fit. Pernah? Pernah. Gini, ceritanya gimana tuh? Artinya ini kolaborasinya tidak match because of what? Purpose. Purpose. Kedua, Hoshizora itu sebenarnya punya komitmen. Kalau kita ambil anak, adopting a child untuk disupport, kita nggak bisa turn our back. Jadinya kalau, hey, kamu kelas 4 SD nggak putus sekolah, sekarang bisa sekolah karena Hoshizora. Terus kita nggak mau dong tiba-tiba, oh kamu kalau di SMP aku nggak bisa bantu kamu lagi, terus kamu yang putus sekolah. Jadi siapapun partner kita, corporate atau organisasi yang mau partneran sama kita, juga harus komitmen. Kita nggak akan turn our back dengan anak-anak ini. Yeah. Jadi kalau misalnya, oh aku cuma bisa kasih beasiswa untuk 1.000 anak 1 tahun, terus tahun-tahun selanjutnya anaknya putus sekolah dong, nggak bisa. Kita harus benar-benar cari cara meskipun jumlahnya dikurangin, apapun adjustmentnya itu, tapi menyampaikan sampai anak-anak ini lulus SMA atau lulus kuliah. Jadi mengetahui Hoshizora itu butuhnya apa, anak-anak Hoshizora butuhnya apa, dan percaya kalau partner yang benar akan bekerja sama dengan kita gitu. Dan menurut aku itu juga selection proses seperti itu natural in any project yang kita lakukan, nggak cuma di non-profit, meskipun di dalam corporate atau punya hobi organisasi, kita harus terus check in with us. Check in, is this the right partner? Are we doing the right thing? Is this the right direction? Like self-check-in is always a must, all the time. Hey guys, thank you for listening to You The Podcast. If you find this insightful, please follow, subscribe, and share this with as many friends as you want. And see you on the next episode.